Teman-teman, kita harus waspada saat ini serangan Zionis Israel tidak hanya serangan militer yang ditujukan kepada Palestina, namun ada juga serangan dalam bentuk lain yang membidik seluruh manusia di dunia, yaitu serangan dalam wujud propaganda negatif dengan menyebut Harakah Al-Muqawimah Al-Islamiyah alias Hamas dan perlawanan warga Palestina sebagai kelompok teroris. Dan saking niatnya teman-teman, Zionis Israel ini melakukan kampanye negatif, bahkan mereka memasang iklan di YouTube dan menyatakan bahwa Hamas telah mengobarkan perang terhadap negeri Yahudi itu. Ini dia iklannya. Serangan labalisasi teroris ini juga didukung lewat pernyataan berbagai pemimpin negara-negara barat. Di antaranya, pernyataan dari Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, ada juga Emmanuel Macron, Presiden Prancis, Justin Trudeau, dari Perdana Menteri Kanada, Rishi Sunak, Perdana Menteri Inggris, bahkan datang dari negara Asia yaitu Narendra Modi, Perdana Menteri India. Teman-teman, tuduhan itu tidak berdasar, justru berkebalikan dari fakta yang ada. Joe Biden misalnya ya teman-teman, dia sempat mengeluarkan pernyataan bahwa serangan Hamas itu sebagai tindakan terorisme. Bahkan Joe Biden ini menfitnah Hamas, mengatakan ada 40 bayi dan anak Israel yang meninggal dan beberapa dalam kondisi dipenggoil oleh milisi Palestina dalam konflik yang baru-baru ini. Tetapi setelah diklarifikasi oleh seorang pejabat Gedung Putih sendiri dengan menyebutkan kalau baik Biden maupun pemerintah AS tidak melihat ataupun mengkonfirmasi laporan tentang anak-anak atau bayi yang dipenggoil oleh Hamas tadi. Dan ternyata Biden hanya berdasarkan pada komentar publik dari media dan pejabat Israel sendiri. Ini sangat tidak adil. Mereka mengambil komentar dari publik yang bisa saja itu hoax, menuduh, apalagi mereka kalau sudah subjektivitasnya tinggi terhadap Israel, apalagi dari sumber Israel sendiri, otomatis mereka akan melakukan apa saja untuk mengopinikan buruk Hamas. Anggota Biro Politik Hamas, Ezat Aulis, dengan tegasnya teman-teman membantah fitnah yang dilontarkan oleh Joe Biden itu dan menyatakan semua laporan itu palsu tanpa bukti pendukung kebohongan dan klaim mereka itu tidak sama sekali benar. Propaganda jahanam itu diopinikan bisa fatal loh akibatnya bagi Palestina. Kalau misalnya nih ya kita hitung-hitungan, kalau manusia di dunia terpengaruh dan percaya dengan julukan teroris terhadap perjuangan Palestina, maka orang-orang bisa jadi teropinikan dan ragu kalau mau kirim bantuan ke Palestina. Jadi siapa saja, misalnya ada tokoh politik, ada ulama, ada ustadz, ada kelompok masyarakat, kelompok kemanusiaan, kelompok atau gerakan Islam misalnya, yang menyerukan dukungan dan memberikan bantuan, ini bisa dituding membela teroris. Alhasil apa yang terjadi? Tidak ada lagi yang bisa dan mau peduli dan membantu Palestina. Maka semakin mudahlah Zionis Israel ini mengambil seluruh tanah Palestina yang tersisa. Inilah yang Zionis harapkan. Kalau bahasa medianya, media ini bisa menjadi suntik hipodermik bagi halayak umum untuk mereka disuntikkan bahwa ini teroris, itu teroris, apa yang mereka lakukan adalah salah, dan akibatnya orang percaya. Jangan sampai kita termakan opini itu. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Yang berperilaku teroris adalah Zionis itu sendiri. Mereka menangkap, memenjarakan, bahkan membunuh anak-anak dan perempuan. Dan ini terjadi lebih dari 50 tahun terakhir. Bahkan teman-teman, pada serangan yang Zionis lakukan baru-baru ini, di perang kali ini, itu menggunakan bom fosfor putih, ini bisa membunuh manusia secara massal. Orang yang terkena bom ini, teman-teman, itu akan merasakan sensasi kebakaran dan menghirup uap racun. Berkebalikan sekali dari fakta realitas yang dilakukan oleh Hamas ketika melakukan serangan ke wilayah yang dikuasai oleh Israel. Apa yang dilakukan kepada emak-emak, kepada anak-anak? Yang terjadi, mereka itu diselamatkan, dijaga, diprotek ya. Emak-emak Israel ini misalnya, dia keheranan dengan pejuang Hamas. Kenapa? Karena ketika dimasuki rumahnya, dia diberikan tempat duduk, bahkan ketika dia menyatakan dia lapar, dia diberikan makan, dan hanya 2 jam di dalam rumah itu, kemudian dia keluar tanpa melakukan tindakan represif sedikit pun. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang bagaimana adab dalam perang, tidak usah mengajarkan Hamas, tidak usah mengajarkan umat Islam. Yang harus diberantas adalah penjajahan di muka bumi ini. Dan pastinya kita mencontoh dari Sultan Hamid II, di mana penjajahan tidak bisa dilakukan selama kekhilafahan itu masih menjaga negeri-negeri kaum muslimin. Mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.